Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai macam dan sumber. Nah, ketika kita membedakan suatu lembaga negara berdasarkan sumber, maka kita akan menemukan sub-tema, sub di mana di sana akan ada pembagian antara hierarki dan fungsi. Pertama, kita akan uh, membahas mengenai dengan hierarki. Nah, hierarki itu sebetulnya kan tingkatan tangga yang mana yang lebih rendah dan mana yang lebih tinggi. Nah, maksudnya apa? Ini mengenai dengan landasan hukumnya. Apa landasan hukumnya? Nah, kenapa kita perlu untuk tahu perbedaan landasan hukumnya? Nah, di sini dijelaskan bahwa pembedaan lembaga negara dari segi hierarkinya itu penting karena harus ada pengaturan mengenai kedudukan hukum dari lembaga-lembaga negara tersebut, mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Perlakuan hukum antara lembaga yang satu dengan yang lain adalah berbeda. Misalnya dalam hal protokol, gaji, dan sebagainya. Hal ini tergantung dari kedudukan lembaga negara tersebut, apakah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, atau peraturan lainnya di bawahnya. Nah, sebetulnya hal ini kalau secara umum kita dapat kaitkan dengan teori Jodjelak yang tadi bahwa secara umum ada lembaga negara yang diatur oleh konstitusi dan ada yang diatur melalui regulator yang kewenangannya diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, ketika kita tahu mana lembaga yang lebih tinggi, artinya lembaga tersebut memiliki kewenangan yang lebih tinggi daripada lembaga di bawahnya. Artinya bisa saja dalam satu dua peristiwa ada lembaga yang memiliki yang dapat mengintervensi atau ikut campur dalam kepentingan lembaga di bawahnya. Nah, juga dengan tingkat karena misalnya ada suatu lembaga negara yang dibuat oleh misalnya Kepres seperti Komnas HAM, maka tingkat keberlangsungannya tentu lebih rentan dibandingkan dengan lembaga negara yang dibuat oleh undang-undang secara langsung. Karena apa? Karena kalau misalnya dibuat oleh Kepres, itu berarti semua itu tergantung dengan kebutuhan presiden yang sedang menjabat. Artinya semua itu diserahkan kepada kepentingan atau kebutuhan dari presiden yang terpilih. Berbeda hal dengan undang-undang. Kalau undang-undang dibuat bersama DPR dan presiden, maka pembubarannya pun menjadi relatif lebih sulit. Nah, juga halnya dengan keuangan. Barangkali kalau misalnya dibentuk melalui Kepres, maka mungkin anggaran-anggaran kementerian presiden akan dialihkan ke sana seperti itu. Kemudian kalau kita jadi sebetulnya memang banyak jenis peraturan perundang-undangan, namun karena terbatasnya waktu, maka saya akan menjelaskan perbagian berdasarkan di Undang-Undang Dasar macam-macamnya. Yang pertama, ada lembaga negara yang kewenangan, maaf di sini salah kurang, yang kewenangan dan namanya disebutkan secara eksplisit di Undang-Undang Dasar. Nah, ini banyak kita temukan di konstitusi kita seperti MPR, DPR, MK, di mana contoh di MK di mana di pasal 24C disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili baik dalam tingkat pertama dan terakhir dalam aspek pengujian peraturan perundang-undangan, sengketa PHPU,
dan sebagainya. Di mana itu disebutkan wewenangnya dan juga namanya. Kemudian ada lembaga negara di konstitusi kita yang hanya disebutkan wewenangnya, seperti KPU atau Wamtipres di pasal 16 Undang-Undang Dasar, di mana disebutkan bahwa presiden dapat membentuk suatu dewan pertimbangan. Dilihat ya di sana dituliskan wewenangnya apa saja yang dapat memberikan pendapat dan usulan, tapi sebetulnya namanya itu diserahkan sepenuhnya kepada pembuat undang-undang nantinya. Nah, contohnya aja di sini namanya Wamtimpres, Dewan Pertimbangan Presiden. Padahal di Undang-Undang Dasar tadi sebutnya cuma Dewan Pertimbangan gitu, ya. Terus kemudian selanjutnya ada lembaga negara yang kewenangan dan namanya itu tidak ditentukan secara eksplisit di Undang-Undang Dasar. Contohnya seperti Bank Sentral Indonesia, yang mana diatur dalam 23D Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa Bank Indonesia itu disuruh atau diperintahkan untuk memiliki suatu bank sentral, di mana kewenangan, kedudukan, tugas, dan independensinya itu sepenuhnya diserahkan oleh undang-undang. Dan artinya konstitusi kita itu hanya menyuruh untuk membuat suatu bank sentral beserta dengan kewenangannya. Nah, di mana kita lihat bahwa namanya pun di situ itu sebetulnya nama konsep secara umum dalam aspek ekonomi. Nah, kita dapat buktikan di mana dalam praktiknya bank sentral ini dinamakan sebagai Bank Indonesia. Ya. Terus setelah kita melihat dari jenis hierarki landasan hukum, ya, kita lanjut kepada fungsinya. Jadi sebetulnya lembaga negara itu kita dapat bedakan daripada fungsinya. Nah, hal ini kenapa bisa menjadi perbedaan? Karena sebetulnya sebelumnya tidak bisa kita pungkiri keberadaan lembaga negara disebabkan adanya keyakinan terhadap suatu skema dan kesadaran politik bernegara. Dan ini artinya negara ini menyesuaikan dengan kebutuhan daripada masyarakatnya. Nah, sebetulnya kita sudah sebelumnya pernah di mata kuliah kita sebelumnya bahwa negara kita itu, atau kebanyakan negara itu menganut sistem separation of power, ya. Nah, ini yang dinamakan dengan teori klasik. Nah, karena mungkin ada semangat di mana kita ingin membatasi suatu negara. Nah, namun di saat yang sama, seiring dengan berjalan waktu, kita menyadari bahwa kita tidak bisa hanya mengandalkan daripada teori klasik ini, ya. Teori di mana kita hanya memisahkan tanpa melihat apa kebutuhan negara secara aktual. Maka skema atau kesadaran politik kita menentukan hal lain dalam aspek lembaga negara, sehingga nantinya akan berimplikasi pada pembagian pertama itu main state organ atau lembaga negara utama, yang mana ini sudah kita pahami bersama, yaitu trias politika yang nantinya akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya. Kemudian nantinya akan timbul atau lahir daripada state auxiliary institution, di mana ini merupakan lembaga negara yang non atau bukan termasuk dari main state organ, walaupun memang ada kewenangannya yang menyerupai atau kuasi, tapi sifatnya sebetulnya adalah membantu. Nah, ciri-cirinya pertama itu memang membantu, kedua itu adalah memang sepenuhnya berbeda, seperti ya Komnas HAM, Komisi Persaingan Usaha dan sebagainya. Dan sebetulnya semangatnya adalah untuk menghindari dari intervensi politik yang berada dalam ketiga lembaga tersebut. Nah, juga ada kebutuhan teknis di mana ini memang sebetulnya lembaga ini hanya perlu diisi oleh orang-orang yang profesional di dalamnya.
Sekian, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kekurangan. Yang baik datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri pribadi saya sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.